المؤمنين والمؤمنات والصلاة والسلام على وإن جعلت ذلك ويشاء الإنسان شهينا كيد محمد محمود في عبد الرحمن شهينا كيد وشهيد بن حسن شهينا كيد عبد الوهاب في عبد الصمد شهينا كيد محمد مالك الأنصار شهينا كيد شفيع العبان شهينا كيد عبد الزيد بن شهينا كيد محمد هاشم محمود شهينا كيد جمال موسى شهينا كيد عبد المعطي الصالح شهينا كيد عبد الناصر الميزان سيد محمد بن عربي أبا سلمان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلى من أرحمه وبعلومه في الدار الآمن. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي علمني من علمك المحزون وصلني بسر اسمك المصون. Kita masih bagian terakhir dari kitab Hikam Ibnu Al-Sakan dari bagian mengajarnya yang ke-23. Kata Ibnu Al-Sakan dari Ilahi, ya Allah ya Tuhanku, alimni, ajarkan kepadaku, min ilmika, dari ilmu, al-mahzun, yang memang tersimpan di sisi. Mahzun itu dari kata khazanah. Nah, kita menyebut khazanah ilmu pengetahuan, khazanah kebudayaan. Khizanah bahasa Arab artinya lemari. Jadi disimpan besar gitu, ada sebuah tempat, ada sebuah gudang namanya khizanah. Nah, kata Ibnu Al-Sakandari, ya Allah, berikan kepada saya dari ilmu yang memang bersumber dari sisi. Ilmu yang mahzun ini adalah ilmu yang khusus, yang unik, yang kalau itu terjadi kepada seseorang kita sebut dengan khariqul 'adat. Dia punya kebiasaan berbeda dengan orang banyak. Karena dia tahu persis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang dia kenal, sangat kenal. Maka kadang-kadang dia nggak butuh sama duit gitu. Nah, ada ulama yang Syekh Muhammad bin Alawi Abbas Al-Maliki yang saya sebut namanya baca itu, menurut cerita salah seorang muridnya, itu kalau ada orang datang ngasih sedekah, nanti ada orang minta sedekah yang tadi dikasih lagi ke orang, nggak pernah dihitung. Di Indonesia itu ada ulama, tapi gelarnya profesor doktor. Itu setiap dia kasih taklim, dikasih transport, ditaruh aja, nggak pernah dibuka. Nanti kalau orang datang dikasih aja, nggak pernah dibuka. Nah, dia jadi kalau menerima itu, dan kalau kelas dia itu dalam tanda petik kelasnya kelas ngajar di Al-Azhar, Istiqlal. Jadi kalau ngajar tuh kawan, ini muridnya ngomong, asisten pribadi. Nanti kalau ada orang yang minta sedekah, itu yang diaplikasi aja. Nggak pernah dia tahu tuh dalamnya berapa, nggak pernah dia hitung, enggak. Karena dia tahu persis. Kalau mungkin bahasa kita begini, kalau kita bicara ayat tentang tahajud, orang yang sudah kenal dengan ilmu Allah itu, pokoknya lo mau ngapain dia kalau tahajud dipastikan lo sukses. Karena ayatnya asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda.
Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyuhada rabbuka maqaman mahmuda. Di sepertiga malam, di setengah malam, di kapanpun masih bagian malam, bangunlah, tahajudlah, asa ayyuhada rabbuka maqaman mahmuda. Asa, mudah-mudahan, kalau mudah-mudahan datangnya dari Allah itu pasti. Asa ayyuhada rabbuka maqaman mahmuda, dipastikan Anda akan dibangkitkan oleh Allah di dunia dan di akhirat mahmuda, sukses. Maka orang kadang-kadang tahajudin aja ngomong. Lo pergi haji tahajud aja, lo pergi umrah tahajud aja, lo mau sukses dagang tahajud aja. Itu ilmu mahzun. Dia sudah merasakan. Dulu kita pernah bahas bahasa sirrul asrar, rahasia dari rahasia-rahasia. Bahwa di ayat ini nih ada jaminan sukses, dia tahu. Sampai ada guru masjid, Allah yarham, Syekh Masyayikhina, gurunya para guru kita, karena guru kita Kiai Muhammad Adil Amsar ngaji sama Kiai Abdul Majid, guru kita Kiai Muhammad Mahmud ngaji sama Kiai Abdul Majid, sampai pokoknya guru sejak ini rata-rata ngaji sama Syekh Masyayikhina Kiai Abdul Majid yang kuburnya ada di daerah Basmo. Kiai Muhammad ini pernah ngomong begini, guru, ijazahkan kepadaku satu amalan yang baik. Kata guru Majid, cukup baca doa, Allahumma fir dunubi, ya Allah ampunkan dosa. Dikasih amalan itu doang sama gurunya, Allahumma fir dunubi, ya Allah ampunkan dosa. Itu di kitab Misbahul Dhalam karya Kiai Muhammad Muhajir Amsar, dia tulis itu ketika lagi bahas hadis doa sujud, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Di syarahnya ditulis sebagai muhajirin, sa'altu syekhi masyaikhina Kiai Haji Abdul Majid. Aku pernah bertanya kepada guruku Syekh Masyaikhina Kiai Haji Abdul Majid, ijazahkan kepada aku satu doa yang aku baca itu yang bisa aku jadikan amalan. Kata gurunya, Allahumma firli dunubi, ya Allah ampunkanlah dosa. Allahumma fir dunubi, ya Allah ampunkan dosa. Kata Kiai Muhammad Muhajirin, kalau dosa Anda sudah diampuni sama Allah, berarti Allah cinta sama Anda. Kalau Allah cinta sama Anda, urusan beres. Ternyata ini kalau ditarik sumbernya, ini sudah bahasan saya nih, bukan bahasan Kiai Muhammad Majid, mohon maaf ya. Jadi kalau salah saya mohon maaf. Ternyata kalau ini ditarik ke dalam Al-Quran surah Hud kalau nggak salah ya, itu kan ada ayat wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah. Wa anistaghfiru rabbakum, istighfarlah kamu kepada Tuhan kamu, wa tubu ilaihi, bertobatlah kamu kepada Tuhan kamu, yumatti'ukum mata'an hasanan. Kalau Anda istighfar, Anda taubat, yumatti'kum mata'an hasanah, Allah akan berikan kenikmatan, yumatti'kum mata'an hasanah, dengan kenikmatan yang baik, ila ajalin musamma, sampai ada meninggal dunia. Wa yu'ti, dan Allah akan berikan kulli fadlin, yang punya potensi, fadlahu, potensinya. Anda bisa sukses dengan istighfar gitu. Anda punya potensi apa? Istighfar. Anda punya kemampuan apa supaya muncul istighfar? Karena dengan istighfar Allah ampuni dosa kita, berarti Allah sayang sama kita. Yumatti'kum mata'an hasan. Pemahaman ini nih, sampai akhirnya menjadi sebuah amalan, itu barangkali salah satu sebut dengan ilmi mahzun, ilmu yang tersimpan di sisi. Dan orang-orang semacam ini memang sudah merasakan efeknya. Dengan tahajud sukses sudah tahu dia, ada rasa. Dengan istighfar sukses sudah tahu dia, ada rasa. Maka banyak ulama-ulama yang kadang-kadang, kalau bahasa anak sekarang tuh ulama marang-marang sholawatan gitu ya. Boleh jadi bukan soal ngarangnya, dia itu sudah ngerasain. Pokoknya lu baca selawat aja, baca selawat urusan lu jadi lancar. Sebab selawat itu diperintah sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima.
Karena kita menjalankan perintah Allah yang namanya sholawat, bersolawat kepada kekasih Allah Nabi Muhammad, maka Allahnya demen sama Nabi, Allahnya demen sama kita. Maka kemudian ulama saking ngerasanya tuh sholawat, makanya dia tambah-tambahin dalam tanda petik, dan karena dia sudah merasakan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بوضائها وعافية الأبدان وشفائها ومن الأقصال وديها وتتروح وكذلك وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Karena ketika dia baca sakit, dia baca selawat, sembuh ternyata. Dan dia udah tahu sembuhnya. Maka akhirnya ada tambahan Tibbil qulubi wa dawaiha. Boleh jadi. Orang sekarang kita tahu ceritanya, itu selawat nggak ada sumbernya dari Rasulullah SAW. Beda. Nih, karena Anda nggak punya rasa gitu kadang-kadang. Maka kalau kata saya itu semua pik yang orang NU itu bilang gitu. Kalau kita baca salawat sama Nabi, ada yang pakai hadroh, ada yang berdiri, itu pakai rasa, jangan pakai fikih. Kalau pakai fikih sesat semua. Itu ngapa baca pada berdiri-berdiri? Zaman Nabi juga nggak ada berdiri-berdiri. Ya, lu mau punya rasa. Berdirinya itu Nabi lahir. Ketika Nabi lahir seakan-akan Nabi ada di tengah-tengah kita. Kita menghormati Nabi. Coba kalimatnya. Ya Nabi, salam alaika. Itu seakan-akan Nabi lewat di hadapan kita. Ada nabinya seakan-akan. Maka kita dikasih minyak wangi, sebab Nabi orangnya wangi. Wangi itu akan semakin mendekatkan kita. Iya, ini ada menghadirkan Nabi di tengah-tengah kita. Itu rasa. Nah, kalau rasanya kagak ada, kita keburu kita coba lu rasain Ayuda, lu rasain. Maka ada yang nangis tuh kalau dibaca. Baca serakah betulnya. Dari asroko ke serakah gitu ya. Belum asroko bahasanya kita bilang serakah. Kalau itu dinilai pakai ilmu fikih, kalau cinta dimulai pakai ilmu fikih, sesat semua. Konslet lah. Bukan itu nilainya. Nilai rasa. Makanya kita kalau lagi sembahyang tuh Assalamualaikum. Coba bagaimana nggak mau ada rasanya harusnya. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Salam sejahtera buat engkau wahai Nabi. Ada nggak nabinya? Nggak ada. Kudunya ada rasa tuh. Maka yang pergi haji ketika sholat di Masjid Nabawi ada nabinya. Rasanya beda tuh. Yang begitu umrah kan emang nabinya ada. Ketika kita bilang Assalamualaikum, emang di depan kita, di samping kita, di belakang kita. Maka ada teman saya tuh kalau tahajud di Masjid Nabawi nggak mau kalau kata lempengan. Jadi mau di belakang kayak mau di bawah, pokoknya lempengan kubur Nabi. Jadi ketika Assalamualaikum, itu kan kado ini. Salam sejahtera kepadamu. Hadir Nabi di hadapan kita. Maka ketika baca selawat ya Nabi salam alaika. Seakan-akan nabinya. Itulah orang-orang sufi yang minggu lalu kita bilang ketika baca ayat kiamatnya hadir itu apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya nangis itu. Itu rasa. Kita yang kita bilang baca iya udah nangis gitu bilang. Orang kita belum paham. Nah, hampir semua ayat Quran itu kalau kita hadirkan ayatnya kita paham ada rasa pasti nangis itu. Sampai guru kita baca tadi Alhamdulillah takazur hatta zurtumul maqabir. Di dunia lo ada numpuk-numpuk harta doang lo ya, jabatan doang lo ya, sampai masuk kuburan nanti lo. Kalla saya lah jangan begitu, entar lo tahu akibatnya bahaya itu. Al-Hakut itu lari-lari karena emang. Maka kata Allahumma alimni bi ilmikal mahzun. Ya Allah, ajarkan saya dengan ilmu yang memang ada di sisimu. Dibacakan Al-Quran, kita ada rasa gitu. Oh, udah hatinya kalau makanya minta. Nah, kan yang serem tuh di ujungnya itu surah Al-Qamar. Latus alunna yawma idin anil. Kita akan ditanya. Kalau
kata Rasulullah SAW awalnya nih ayat Quran ini. Rasulullah ceritanya Abu Bakar As-Siddiq keluar, lapar perutnya nggak punya makanan di rumah, keluar. Ketemu di jalan si Umar bin Khattab juga lapar di rumah, nggak punya makanan, keluar. Ketemu Abu Bakar. Nggak lama, Nabi keluar. Kata Nabi begini, kalau bahasa kita nih, kalau bahasa kita orang Surabaya, ngapa lu udah keluar malam-malam begini? Lapar ya Rasul, kata Rasul sama. Kita keluar kali aja ada yang ngajak makan, kata dia. Kali aja kalau kita keluar mau ketemu temen ada yang ngajak makan, pada peka gitu. Kita ke rumah si Anadio, Abil Hikam, namanya sahabat. Nah, yuk berangkat. Doa Abil Hikam kedatangan Rasulullah Sallallahu luar biasa di dalam subhanallah ya Allah, tidak ada kamu di dunia ini orang punya tamu yang paling mulia selain kamu saya. Ya Rasul, ada apa? Pekat nih. Udah aja dikasih kurma satu tandan, dikasih air Zamzam terapi dari Nabi makan. Kata Nabi, terus alumna yaum idin kita makan kurma dikasih tetap yang dia akan ditanya oleh Allah ya. Dari mana kita? Itu ayat serem sebenarnya. Gurunya mah kita nangis gurunya. Cuma lagi-lagi nih ilmu kan maksud. Nah, maka ada orang yang kadang-kadang ada orang baca doa dia lupa begini. Rabbana la tu'akhidna bi dzunubina. Bukan Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Kalau Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, ya Allah jangan siksa kami in nasina kalau kami lupa, atau akhtana atau kami salah. Dia rubah tuh doa. Rabbana la tu'akhidna bi dzunubina. Nangis aja. Ya Allah, jangan siksa saya disebabkan dosa-dosa saya. Jangan bilang Quran dirubah-rubah. Salah lagi tuh. Ente nggak tahu ini bicara rasa. Nah, ini ilmikan mahzun. Maka kadang-kadang nanti ada yang kedua itu ada orang-orang yang tingkatannya sudah syuhur, sudah makrifat dengan Allah. Apa ya? Kelakuannya kadang-kadang agak berbeda dengan kita. Jadi orang-orang yang dulu waktu saya kecil, saya diajak sama orang tua saya itu ke Kiai Amin Cibutu. Ya, kecil kan. Jadi kalau habis Isya tuh dia wiridan tuh lupu gitu sih, kayak batal guling kecilnya. Ya. Begitu aja tuh, cingkareng masuk. Tidak masuk. Kata orang tua saya waktu itu saya masih SD, saya ingat betul masih SD itu. Kiai doain saya, oh ya, disembur terus suruh bawa sesuatu, dia bawa sesuatu dibakar, nanti asapnya ditaruh di otak kita. Ya memang kalau pakai bahasa fikih musyrik. Yeah. Kalau pakai bahasa fikih itu musyrik. Ya memang tidak semuanya bisa dimasukkan ke fikih. Tidak bisa semuanya dimasukkan ke tasawuf. Tidak mungkin masing-masing ilmu memang ada maziahnya. Ini lebah mana? Maka saya bilang kan kalau udah sholat tuh jangan ngomongin fikih. Ngomongin fikih itu sebelum sholat. Ini kita ngaji nih, yuk kita ngomongin fikih yuk. Rukun segala macam gitu. Jangan lagi sholat nilai ilmu orang. Kalau udah sholat itu masuknya ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Allahu Akbar. Tahu nggak ente? Akbar Allah itu di mana? Ada nggak rasanya ente ketika nyebut Allah yang Maha Besar? Ada nggak rasanya? Kalau nggak ada, berarti kita semua belum punya rasa. Tapi kadang-kadang kita mutik-mutik bukan di situ tuh harus bayang tuh. Allahu Akbar, berapa panjang tuh Allahnya, harusnya Allahu Akbar. Jadi ngomongin tajwid. Kalau udah Allahu Akbar itu udah tidak lagi bermain tajwid, tidak lagi bermain fikih, tidak. Yang main adalah akhlak, yang main adalah tasawuf. Tapi kalau waktu ngaji, yuk ngaji sama-sama. Besok kalau takbir jangan bilang Allahu Akbar, nggak boleh. Salah. Allahu Akbar, nggak boleh. Salah. Wow, nggak pakai wawu depannya. Salah. Itu sebelum sholat lagi ngaji. Ketika ngamalin buang itu. Pakainya ini nih, pakai rasa. Maka ketika imam membaca
Hal ataka hadithun ghasyiyah. Tidak kebayang begini. Itu syahnya kurang tebal syahnya. Punya begitu jangan. Hal ataka hadithun ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khasyiyah. Wah, ini cerita nanti di neraka kita nih, yang kita ditolak. Hari itu ada orang-orang yang mukanya tertunduk karena amalnya ditolak. Tasla naran hamiyah, masuk ke neraka mulai. Semalam mau iseng-iseng tuh melihat dialog Pak Agim sama Dasar Latif. Dasar Latif tuh ngomong pada Dasar Latif, nasihatkan saya dong. Gitu. Lagi nengok Dasar Latif, Makassar. Kata Agim, ilmunya banyakan situ. Nasihatin aja akan lebih duluan, senior lebih tua. Kata Agim, sering-sering aja ngaca, lihat muka kita. Ya Allah, ini muka, ntar ujung-ujungnya di akhirat masuk surga, masuk neraka ya. Agim yang nangis, Dasar Latif yang nangis. Sehingga yang Latif serem juga Agim ngomong. Ngaca, ya Allah, ini mata nanti di akhirat bakal secerah sekarang tertawa, apakah nangis karena masuk neraka? Ya Allah, ini mulut. Kita suruh ngaca. Nah, ya, semua kan kita nggak tahu kan. Semuanya kita nggak tahu, tapi kita nyaman aja, rasanya nyaman. Ya, sekali lagi dia itu ilmikan mahzun. Ilmikan mahzun, ilmu yang mahzun yang memang bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang harap orang yang punya itu tuh dia punya pemikirannya, cara ngomongnya, berpikirnya itu beda dengan orang lain. Tapi benar, bisa, mohon maaf, caknun. Nah, ini apa dia bilang begini? Anda itu sudah di dunia, ngapain cari dunia? Orang lu di dunia sih nyari dunia. Seperti Anda sudah di sungai, nyari sungai, kan Anda tolong. Anda itu dari dunia ngapain nyari dunia? Kalau Anda belum di dunia, cari dunia. Anda udah di dunia. Tugas Anda sekarang mengisi dunia dengan kebaikan menuju mencari akhirat. Udah di dunia, kok masih nyari dunia? Ini ketika dia membahas, salah satu bahas mengenai Abu Janda bilang Islam arogan. Kata dia itu ilmunya saya logikanya itu yang saya suka logikanya. Ketika dia bilang Islam arogan, mohon ini yang bicara dia bicarakan mau Abu Janda, mau Abu Duga, mau Abu apa, itu saya nggak penting. Yang penting dia bilang begini, ini Anda, mohon maaf, lagi ngomongin nasi atau ngomongin padi? Kalau ngomongin nasi itu bikinan manusia, tapi kalau ngomongin padi itu bikinan Allah. Maka kalau ketika Anda bilang Muslim arogan, Muslim yang mana? Tapi ketika Anda bilang Islam arogan, Anda bermasalah. Sebab Islam itu produk Allah. Islam itu produk Allah. Kalau Anda bilang Muslim arogan, silakan Muslim yang mana. Tapi kalau Islam, pantas kalau orang Arab. Sebab ketika Islam, Anda berarti menilai Al-Quran itu arogan. Ini Islam, Anda menyebutnya Islam arogan. Jadi bicara sesuatu yang Anda paham. Kalau nggak paham, jangan ngomong aja. Bahasa. Jadi beda antara Islam dengan Muslim. Anda bilang, ini nasi kagak enak, berarti Anda menghina yang masak. Tapi kalau Anda bilang, ini padi kagak bagus, Anda menghina yang nungguin. Kalau Muslim arogan, Muslim yang mana? Kalau Islam arogan, sedunia Anda bermasalah. Karena itu bicaranya Al-Quran. Kan ilmu-ilmu kayak gitu, kadang-kadang kita orang ngomong baru iya ya. Mungkin dalam segi pemikiran itu al-mahzun. Tapi kadang-kadang ada juga dalam segi ibadah. Nah, ada orang yang ulama kerjanya mancing doang, dia baru mancing. Ada yang mainnya di empang aja, empang ada. Dan bahasnya begitu bahasnya, dia udah paham betul. Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apapun yang melata di muka bumi dijamin rezekinya, dijamin. Lu dijamin puyeng-puyeng amat, yang udah dijamin puyeng-puyeng amat. Naik pesawat pilotnya lu kagak kenal bisa nyaman.
naik kereta masinisnya lu kagak kenal bisa nyaman, maka hidup ada Allah yang lu kenal masih gerasa gerusuk, Allah udah jamin, udah ibadah aja, rezeki udah dijamin. Sama kita belum kenal kan, belum. Itu kalau kata Kiai Benyamin begitu, saya sengaja nggak kerja, saya sengaja nggak usah. Saya mau lihat Allah mau datangin rezeki saya dari mana, karena Allah yang jamin. Saya yakin, nggak pernah saya kerja. Nggak pernah saya ngaji ya, saya ibadah. Sampai ada teman saya datang begitu, Benyamin anakku pada makan, lu lihat aja anakku lari atau berangkat. Kalau anakku berangkat, tadi nggak makan, ternyata anakku lari. Sampai ketika dia bangun musola, saya bangun musola, itu saya taruh aja kotak amal di depan. Intan surullah dan suruhku, siapapun yang tolongin Allah pasti ditolongin. Nggak asal ngamerekin. Ada yang datang minta kwitansi, nggak ada kwitansi, mengamal-ngamal aja karena Allah, sebab saya juga karena Allah. Kalau pakai kwitansi maka ada bikin proposal, nggak usah mau bikin rumah Allah sih pakai bikin proposal sama Allah aja. Itu Jakarta kotak amal kita buka penuh, itu ukurannya kotak amal segede-gede kotak amal, paling ada isinya 4 juta, kita buka 25 juta. Gimana ceritanya? Ya, sekarang yang teman kita dulu pada datang duitnya pada banyak ke rumah kita minjem duit, coba lah. Ini udah kenal betul, tutup is ilmikal mahzun. Yang sama kita ngapur. Gua bakal nanti. Wah, gua bisa bini gua nyampe gitu. Ilmikal mahzun. Padahal dalam keseharian kita kadang-kadang ketemu yang begini nih. Keseharian kadang-kadang kita ketemu kalau bercanda Ustaz Yusuf Mansur bercandaannya. Lah, itu kan kadang-kadang Bapak suka diundang tahlilan. Modalnya Yasin, modalnya kulhu, ayat kursi, la ilaha illallah 100 kali, baca doa, amin. Apa dibawa pulang? Daging ayam udah mati, nasi udah mati, bihun udah mati, kentang udah mati. Kagak pakai dimasak, kagak pakai beli, modalnya Allahu ahad, modalnya sholawat. Lagi Ustaz bawa pulang 3 ya. Mohon maaf, saya kena khutbah juga di sini nih, maaf. Saya cerita di mana-mana, boleh ini saya cerita di khutbah juga. Di telepon sama orang umur, kalau ada orangnya saya minta maaf ya. Ustaz, ada jadwal nggak hari ini? Saya bilang nggak ada. Tenuliman aja Ustaz, tenuliman sakit hati. Ya, saya datang. Khutbah di sini sama pengurus saya dikasih transport di Syarah, amplop. Di depan pintu saya dikasih lagi amplop. Di sini kalau ada yang ngasih orangnya minta maaf ya, udah lama nih kejadian. Saya belum. Saya bilang begini, Pak, saya udah dikasih sama ini. Oh lain Ustaz. Ini masih udah niat dari semalam, siapapun khotib Jumatnya hari ini saya mau sedekah. Kan kurunya bukan saya. No yang sakit. Jauh. Dia cuma gantiin no. Tapi akhirnya gantiin segala-galanya. Jadi kalau bicara rezeki, asli bukan rezeki saya kan? Rezeki yang mana jadwal? Bukan jadwal saya. Saya ditelepon Iman sakit katanya. Bisa nggak Ustaz? Ya bisa. Ya udah saya datang. Sampai sini diamplopin sama biasa bisa. Di depan pintu ada lagi yang amplopin. Mohon maaf. Saya bilang saya udah jangan double. Saya udah. Nggak usah dibeda, emang saya udah lihat dari semalam siapapun khotibnya saya mau sedekah. Saya bilang buat ya. Dalam hati begini, ada aja pakai sakit tapi biar. Kalau Allah mau kasih, ya itu uang amin dah. Kadang-kadang ada aja kejadian-kejadian yang memang di luar kendali kita. Allah punya aturan. Itu ilmika. Artinya kan kita diajarin sama Allah. Gua jamin. Kadang-kadang sinyalnya kurang kuat gitu. Besok hilang lagi rasa itu. Nah, saya pernah diundang ceramah 2, satu di daerah Tegallalu, satu di daerah Serpong. Saya bilang ini yang di Tegallalu, mohon maaf ya, Anda kan maksa bener nih. Karena di sana Tegallalu kan anak kecil, saya bilang saya nggak bisa anak kecil, enggak usah bisa cerita dulu. Iya, satu lagi di sana, udah begini deh, karena ada jalan tol, mudah-mudahan keburu kita tungguin Ustaz, sampai setengah 11 kita tungguin gitu.
Wah, dah. Itu waktu itu macet di sini. Mau ke tolnya aja macet yang luar biasa. Belum ada pintu gerbang Cengkareng begitu. Hanya di sini. Itu macet. Akhirnya saya putar masuk kemarin, balik. Saya ke Tegalalu. Sampai Tegalalu ternyata. Jadi saya ditelepon sama orang yang saya nggak kenal. Ini siapa? Ternyata pas lihat orang yang astagfirullah. Itu salah satu jamaah pengajian kita di satu majlis taklim yang saya kenal mukanya, saya kenal. Kemudian saya dibilang begini, kalau saya mau lu kemari aja, nggak usah ke sono. Ini mulai mungkin. Ada. Yang di sana juga, ya Ustaz ini macet nggak apa-apa, nggak datang, asik aja gitu. Itu kadang-kadang cuma memang sekali lagi yang begitu itu kadang-kadang kita sadar, tapi pas besoknya hilang, mentil nikah. Maka orang-orang yang berani sedekah, karena dia tahu sedekah pasti diganti. Karena juga ngerasain diganti. Ada orang-orang yang baca Quran, karena memang kalau kita baca Quran tuh wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Kalau sakit bisa sembuh, nyaman kita itu min ilmikal maksud. Kita kan tak tahu persis tuh Quran yang begitu-begitu kita paham, Pak. Tapi keyakinannya kan ada. Yakinnya yang nggak ada bahwa udah dijamin rezeki. Ya, sudah ada dengar Ustaz nggak ngomong begitu. Ada Ustaz Pak sakit, nggak bisa tidur 1 bulan, nggak tidur. Dinasihatin sama temennya, ya sabar Ustaz. Lu jangan ngomong sabar ya, gua paham sabar. Sekarang obat gua paham. Jadi ayat wa basyiril sabirin, kasih kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu ada ayat Ustaz paham, tapi ketika dinasihatin enggak pernah juga. Ya sabar Ustaz. Lu jangan ngajarin sabar kan, aku paham sabar. Lu sakit udah lama, obatnya apa yang penting mah? Berobat kemana gua supaya baik. Demi ilmikal mas. Yang kedua, wasinni bisir ismikal masur, ya Allah jagain saya dengan namamu yang terjaga. Coba, mana nama Allah yang tidak menjagakan? Allahumma antas as-sam wa min yasa, ujungnya itu kan doa terakhir. Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah sumber keselamatan, wa min kaslam, dari engkaulah sumber keselamatan, wa ilaika ya'udu salam, kepada engkaulah ketentuan keselamatan itu bisa di fahayyina rabbana bisalam, ya Allah hidupkan kami di dunia ini dengan penuh keselamatan. Dengan kata ya salam, ya salam, ya salam, ya salam, ya salam, ya salam, corona minggir, gitu kira-kira yang bismikal maksud. Pak betul dia minta aja keselamatan sama Allah. Sebab Allahumma antas. Apa ini coba? Razzaq. Allah yang maha memberi rezeki. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Nah, ini cerita Ustaz Yusuf Mansur ya. Saya pengen punya Mercy. Saya pengen punya, ya Allah saya pengen punya Mercy. Nih, mobil saya seharga 174 juta saya sedekahin. Tapi saya pengen punya Mercy. Jadi sedekah. Karena Mercy mahal, maka mancingnya pakai mahal. Kalau pengen dapat ikan kakap, ya jangan cacing umpannya. Kalau cacing betik mau betok lagi. Kalau mau dapat ikan gede, umpannya gede juga. Makanya 174 juta. Saya ngomong sama istri saya, Mak, kita sedekahin aja nih mobil kita 174 juta. Mudah-mudahan tadi gantikan sama Mercy. Karena pengen punya Mercy. Sedekahin. Dapat 2 minggu ada orang datang ke rumah bawa Mercy tahun 88. Hati saya udah ngetek, dia bilang gitu. Dah, diganti yang tua kayaknya. Saya bilang ya Allah kalau bisa Mercy jangan yang tua. Memang salah saya juga sih waktu doa nggak nyebut tahun. Bener kan? Dikasih itu tuh. Dikasih itu hanya. Ya sudah, emang ngomongnya Mercy, waktu berdoa pengen naik Mercy, tahunnya nggak disebut Mercy. Tahun 88 itu sekitar 50 jutaan deh. Ada orang dari Bandung ngelapor, Ustaz, saya usaha, saya perlu duit nih 50 juta, begini dah, lu ke rumah gua nggak punya duit, tapi tuh gua punya mobil, lu jual, lu pakai duit, lu jangan balikin ke gua duit, lu sedekahin aja kemana, lu doain gua. Nah,
Dah, ketika dia bilang alhamdulillah Tuhan, Messi pergi juga dari rumah gua, mudah-mudahan datang yang bagus. Dapat 3 hari itu orang datang lagi, bawa lagi ke Messi, Ustaz nggak laku mobilnya. Nggak laku Ustaz, saya nggak jadi minjem aja kata gitu. Nah, akhirnya itu dia dapat 1 bulan saya diundang sama seorang pengusaha, saya sebut saja namanya Pak Anu. Itu dia punya mobil 4 dari mulai Mercy terakhir itu ada. Akhirnya saya jaim juga tanya Ustaz mau yang mana pilihan. Saya bilang yang paling murah yang mana? Yang ini, bukan Mercy. Ya jaim. Saya bilang ya Allah mohon maaf kemarin saya udah dikabulin tapi sekarang saya begini saya minta maaf ya. Akhirnya karena maaf saya Mercy yang lama-lama saya pakai yang dikasih ilmu saya jual saya bikin pesantren dan jadul Quran itu awalnya dari situ. Nah, itu kecil teman-teman. Itu sekali lagi maksud ismikal mazun. Berani nggak teman-teman sedekah mobil 174 juta buat dapetin? Kan bahasanya 10 kali lipat kan bahasanya. Wa man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Orang-orang tertentu sudah begitu gitu. Itu ismikal mazun. Jadi kita minta dijaga Allah Subhanahu wa taala wa ya razzaq ya razzaq ya razzaq. Emang Allah bisa ngasih karena Allah ghaniyun. Allah Maha kaya. Maka minta Allah jangan tanggung-tanggung. Karena Allah Maha kaya, minta yang banyak. Kenapa Allah Maha kaya? Orang yang kenal itu begini. Ya Allah, saya mau bangun masjid 2 miliar. Kau pasti bisa membantu saya. Karena kau adalah bangsa. Ya Allah, 2 miliar. Ya kan, doanya malu. Ya Allah, saya perlu duit 2 miliar buat bangun masjid. Kau Maha kaya. Akan saya bangun rumah Allah, mudahkan mendapatkan 2 miliar dari sisi. Ya Allah, kau Al-Razzaq, kau Ghani, kau Hakim. Ya Allah, itu bismikal maksud, bismikal maksud dengan nama. Karena nggak perlu kayak gitu. Kalau kita tahu Allah Maha, ya, tapi doanya sekecil-kecil. Ya Allah, kalau bisa sekeluarga bisa pergi umur sekeluarga, sekampung. Wah. Nanggungin apa gitu itu. Ya, dah kalau kita simpulkan kali kita pada sore hari ini, barangkali sudah pernah ada ilmu Allah yang nyampe. Cuma memang karena memang sinyalnya kuat saat itu doang tuh. Saya kadang-kadang kalau puasa itu ya Allah nyawa kata nafsu, buka puasa biasa-biasa aja, tapi sembahyang kuat malam 23 rakaat, bangun bisa sebelum subuh, jamaah selama 1 bulan sehat-sehat aja, begitu. Kalau hari biasa pagi sarapan, siang makan siang, malam makan malam, sore minggu ya. Ukurannya gua kalau makan kata tua bisa mati gua pas puasa. Sahur pertama doang yang nafsu, hari kedua mulai kagak nafsu, hari kelima kagak nafsu, tidur kurang, ibadah banyak, kuat, sehat, bisa. Itu kan sebenarnya sinyal kita diajaran itu bisa sebenarnya. Memang ya itu dia. Pas lebaran kaget sama uli mau Cina gitu kita dari nomor Cina akhirnya lupa lah. Dan yang kedua, kita minta kepada Allah supaya dijaga oleh Allah dengan akhirat namanya yang ketakutan Allahumma antas salam wa minkas salam alaika ya'udus salam rahina rahmana salam. Kapan-kapan merasa Allah Ghani, Allah Maha Kaya, wa Razzaqul Karim. Kapan-kapan belajar susah Allah ya Fattah ya Fattah ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim, iftah lana futuhal arifin. Pakai nama Allah aja, bawa Allah. Kira-kira kita yang diajarin bersama guru kita nih, kita bicara tentang sekonder. Saya ini sebagaimana biasa orang kami yang kalau ada pertanyaan khusus gitu dan diperlukan. Bismillah. Cukup ya, dan manfaatnya adalah ya. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ولا زدنا علما نافعا وارحمنا صالحا واحسانا ذريا وخلقا شريعا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع عنك من لا يشفع عنك او يشفع عنك وعن لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الاربعه صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.